Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Malam Jumat Kliwon di Tanah Tumbal. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook yang bernama Raid Husain. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Tak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Kisah ini dialami oleh kakakku sendiri. Bukan hanya kakak saya saja, melainkan ada dua temannya lagi. Kakak saya bernama Jupri dan dua temannya bernama Apen dan Juhedi. Di desaku ada orang yang mempunyai kebun. Namun kebun itu sudah ditanami dengan makhluk halus seperti pocong, kuntilanak, dan lain-lain. Tujuannya adalah agar tidak ada yang berani mencuri di perkebunan dia. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita simak. Awal cerita, jadi mereka berlima sebut saja Juprin, Apen, Juhedi, Suni, dan Hariri berencana pergi memancing di sungai dekat kuburan. Karena ikan di sungai itu memang banyak dan ganas dalam menyambar umpan. Oh iya, perlu diketahui, sungai ini adalah tempat makhluk berupa nenek yang mendiami rumahku. Kejadian yang dialami kakakku ini jauh sebelum rumahku ditempati makhluk-makhluk tersebut. Di siang hari mereka sudah berkumpul di rumahnya Apen untuk merencanakan waktu yang pas buat memancing ikan. Dan mereka sepakat untuk memancing di senja hari. Karena di senja hari, ikan-ikan pada berkeliaran mencari makan. Singkat cerita, senja hari tiba. Semua peralatan sudah disiapkan dan mereka langsung menuju sungai dekat kuburan. Setibanya di sungai, mereka langsung mencari tempat masing-masing. Baru saja Juprin melempar umpan dan benar saja, ikannya langsung menyerbu umpan Juprin. Terdengar juga teriakan dari temannya yang bergembira karena ikan di sungai itu sangat ganas. Ada juga yang berteriak, "Oi, nanti malam ikannya digoreng apa dibakar?" "Digoreng aja biar gurih. Jangan lupa campur sambal," teriakan dari teman yang lain dan diiringi dengan tertawaan. Lagi asik-asik mancing, tak terasa maghrib pun tiba. Juprin berhenti sejenak mendengarkan kumandang adzan maghrib. Juprin merasa ada yang aneh di waktu maghrib. Bukan adzan maghribnya yang aneh, melainkan suara dari temannya tidak terdengar lagi. Yang tadinya rame, tapi suasana kali ini berbeda. Terasa sepi, sunyi. Yang ada hanya suara jangkrik dan suara serangga lainnya. Padahal dari tadi mereka bersorak-sorak karena pancingannya membuahkan hasil. Karena takut terjadi sesuatu pada temannya, Juprin pun memanggil mereka satu persatu untuk memastikan mereka masih ada di tempat atau tidak. "Pen, Sun, di mana kalian? Ju, Ri, gimana pancingannya? Dapat banyak nggak?" Tapi tidak ada jawaban. Juprin berteriak lagi, memanggil-manggil temannya. "Ju, Sun, di mana?" Tetap saja tidak ada sautan. Juprin terdiam sejenak dan tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. "Oi, saya di sini, di kuburan paling ujung dekat kebun bambu." "Di mana?" sahut Juprin. "Dekat kebun bambu, kesini aja kamu." Meski ragu karena Juprin tidak tahu teriakan siapa yang ia dengar, Juprin mencoba untuk menghampiri sumber suara tersebut. Ketika sudah dekat dengan sumber suara, tiba-tiba suara itu menghilang dan seketika terdengar suara auman harimau. Juprin yang hanya seorang diri langsung pucat pasi bercampur keringat dingin. Dengan rasa yang gak karuan, Juprin mencoba untuk tetap tenang. Pikirannya sudah tidak lagi fokus, dia harus kemana. Yang ada di pikiran dia adalah gimana caranya harus cepat pergi dari rerumpunan bambu ini. Tiba-tiba terdengar suara gesekan bambu. "Anjir, bikin kaget aja gesekan bambu itu."
ucap Cuprin dalam hatinya. Meski hanya gesekan bambu, cukup membuat jantung dia hampir copot dan berdetak lebih cepat. Sialan, kemana sih mereka? Cuprin terus berjalan untuk kembali ke sungai tempat dia memancing dan berniat untuk langsung pulang. Tiba-tiba di tempat pemancingan terlihat ada Apen di sana, sedang menunggu umpan pancingnya dimakan ikan. Dengan segera Cuprin langsung menghampirinya dan bertanya, "Kamu dari mana, Pen? Dipanggil-panggil sama saya nggak ada. Yang lain kemana?" Namun Apen diam saja. Kakakku mulai curiga dan mencoba untuk bertanya keberadaan temannya yang lain. "Yang lain kemana, Pen?" "Mereka sudah pulang," jawab Apen. "Kalau mereka pulang, terus kamu di sini sama siapa?" tanya Cuprin yang merasa penasaran. "Sudah, cepat pulang kamu. Jam segini bukan waktunya untuk main. Lihat tuh mereka, makhluk halus, sudah pada keluar," jawab Apen. Dari situ Cuprin langsung cepat-cepat ambil langkah 1000. Kebetulan cuaca juga masih belum terlalu gelap dan tidak mau lagi untuk bertanya lebih lanjut, apalagi berlama-lama berada di tempat itu. Karena dia yakin bahwa yang ditanya tadi bukanlah temannya. Bahkan ikan hasil dari tangkapannya pun ia tinggalkan. Sesampainya di rumah, Cuprin langsung mandi, ganti baju, terus sholat isya. Setelah sholat isya, dia pergi ke rumah temannya berniat mau memarahi mereka. Setibanya di rumah Apen, dia langsung berteriak, "Pen! Wait!" Saut Apen yang berada di dalam rumah dan langsung berjalan keluar. "Bangsat kamu, pulang gak ngajak-ngajak. Saya ditinggalkan sendirian. Mana yang lain?" "Siapa yang ninggalin kamu? Adanya kamu yang mendahului kami. Ngaco," jawab Apen. "Saya diganggu setan, goblok. Bahkan saya sampai nanya ke setan." Apen tetap bersikeras bahwa yang ninggalin mereka adalah Cuprin. Bahkan teman Cuprin yang lain juga menyangka bahwa Cuprinlah yang telah meninggalkan mereka. Tetapi tetap saja di antara Cuprin dan temannya tidak ada yang mau disalahkan, malah mereka saling menyalahkan. Dari saling tuduh-menuduh, akhirnya mereka semua sadar bahwa mereka telah dikerjain oleh makhluk-makhluk di situ. Cuprin pun bertanya hasil pancingan mereka. Mereka semua menjawab bahwa ikan-ikan di sungai itu tidak ada yang mau makan umpannya. "Lah terus yang teriak-teriak kegirangan siapa?" ucap Cuprin dalam hatinya. Cuprin tidak mau memikirkan lebih lama perihal yang terjadi pada dirinya, apalagi mengingatnya. Yang terpenting adalah keselamatan bagi dirinya dan teman-temannya. Keesokan harinya mereka berlima pergi ke kebun untuk mencari kayu bakar. Oh iya, pertemanan mereka sampai sekarang masih langgeng, meskipun sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Dan saya juga berteman sama adik-adiknya teman kakak saya. Sampai sekarang juga masih akrab dan jumlahnya juga 5. Dari beberapa kebun dan diantara salah satunya ada kebun yang berdiri di atas tanah tumbal. Dikarenakan kebunnya yang sangat luas, maka kebun ini ditanami oleh makhluk-makhluk halus untuk menjaga kebun tersebut. Masyarakat setempat menyebutnya dengan tanah tumbal. Kalau ada yang berani mencoba untuk mencuri apa saja di kebun tersebut, bahkan digangguin makhluk-makhluk yang menyeramkan yang sengaja ditanam di atas tanah itu. Tapi tidak dengan Cuprin dan temannya. Mereka semua anak yang nakal yang sering ambil buah-buahan di kebun orang. Peristiwa ini dialami oleh 3 orang dan namanya sudah saya sebutkan di atas. Di saat mereka sedang asik mencari kayu bakar, penglihatan Apen tertuju pada salah satu kebun yang ditumbuhi banyak sekali buah-buahan. Di antaranya ada buah durian, mangga, rambutan, duku, dan lain-lain. Kebetulan pada saat itu sedang musim rambutan, dan rambutan di kebun tersebut sudah waktunya panen. Mata Apen bersinar-sinar melihat buah rambutan yang kemerah-merahan. Kurang lebih ada 15 pohon rambutan di kebun itu, dan Apen berniat ingin mengambil buah rambutan tersebut. Namun niatnya ia urungkan dan berencana mau mengajak temannya mengambil buah rambutan di malam hari, agar tidak ketahuan sama yang punya kebun.
Setelah dirasa cukup banyak kayu bakar yang Apen kumpulkan, ia pun beristirahat sambil menunggu temannya yang lagi sibuk mengumpulkan kayu bakar. Sekian lama menunggu, akhirnya teman-temannya datang dan mereka pun merebahkan badan untuk beristirahat sejenak. Apen yang dari tadi memikirkan buah rambutan tidak lama-lama, ia langsung mengutarakan niatnya. Apen pun membuka obrolan sambil berbasa-basi. "Kalian lihat tidak kebun yang satu itu?" ucap Apen sambil menunjuk pada salah satu kebun yang ia maksud. "Lihat, memangnya kenapa?" jawab mereka serempak. "Udah waktunya panen buah rambutan itu." "Iya, tapi itu kan kebun orang dan orangnya juga ada di situ," jawab Juprin yang sudah mengerti dengan pertanyaan Apen. "Tapi apa salahnya kita ke sana untuk melihat dan berpura-pura mencari kayu bakar? Siapa tahu orangnya tidak ada di kebun. Aku tahu kalian juga pasti ingin makan buah rambutan itu kan?" ucap Apen sambil menggoda mereka untuk mengikuti ajakan nakalnya. "Kalau dikasih kami nggak akan nolak, tapi kalau mencuri saya nggak mau," kata orang. Di kebun itu ada yang jagain, bukan hanya manusia melainkan ada setan juga yang jaga. "Halah, kalian itu percaya kok sama yang begituan. Ucapan orang itu terkadang bohong, hanya untuk menakut-nakuti saja. Kita buktikan saja nanti malam bagaimana?" jawab Apen yang bersikuku agar mereka terasut dengan ucapannya. "Udahlah, nanti aja bahasnya. Sekarang kita pulang yuk. Udah jam 12 siang nih," ajak Suni yang dari tadi hanya diam menyimak obrolan mereka. Dan mereka pun beranjak pulang ke rumah masing-masing. Dalam perjalanan mereka masih membahas sebuah rambutan yang dari tadi jadi perdebatan. Juprin yang dari tadi penasaran menyanggupi ajakan Apen untuk mencuri buah rambutan di malam hari. Tidak hanya Juprin, Juedi pun turut menyanggupi, tetapi tidak dengan Suni dan Hariri. Mereka lebih percaya pada rumor yang beredar. Terlebih dari itu, mencuri juga tidak baik, bahkan hukumnya dosa. Tepat pada malam Jumat Kliwon, Juedi dan Juprin menuju rumah Apen untuk memastikan rencana mereka. Setibanya di rumah Apen yang sudah menunggu kedatangan mereka dari tadi, tanpa basa-basi dan tanpa lama-lama, langsung menanyakan peralatan apa saja yang sudah mereka bawa. Dirasa semua peralatan semua sudah lengkap, mereka langsung bergegas menuju kebun rambutan. Dalam perjalanan sambil mengisi kesunyian, mereka pun berbincang-bincang. "Kalau setiap karung yang kita bawa terisi penuh semua, 2 karung kita jual. Yang 1 karung kita makan. Lumayan kan uangnya buat ngopi sambil bergadang?" Apen memulai percakapan. "Oh, tentu saja. Suni dan Hariri jangan kita kasih. Biarkan saja mereka. Salah sendiri tidak mau ikut." "Iya, ini kan hasil jeripayah kita. Kalau mereka mau, ya harus ambil sendiri." Tak terasa mereka sudah hampir sampai. Sebelum masuk ke kebun, mereka semua saling mengawasi dan melihat-lihat sekeliling, memastikan tidak ada orang yang jaga kebun. Setelah dirasa cukup aman, satu persatu mulai memasuki area perkebunan. Apen yang mengawali untuk masuk terlebih dahulu, dilanjutkan dengan Juedi, sedangkan Juprin ditugaskan menjaga di luar kebun untuk mengawasi. Apen ke sebelah barat dan Juedi menuju arah timur. Apen yang sudah dendam dari siang, ia pun langsung memanjat pohon tanpa melihat-lihat terlebih dahulu. Betapa terkejutnya dia ketika sudah berada di atas pohon. Buah rambutan yang ia lihat tadi siang begitu lebat dan menggiurkan mata, tiba-tiba hilang semua. Yang ada hanya dedaunan kering. Niat hati ingin menjual hasil curiannya, yang ada malah ketiban apes. Boro-boro mau jual, makan saja tidak. Dengan rasa kesal ia pun turun. Belum sampai ke bawah tiba-tiba ia dikejutkan dengan sesuatu yang ia lihat di atas pohon durian. Pocong. Entahlah, karena penglihatannya samar-samar. Bukan hanya di atas pohon durian saja, melainkan di bawah pohon rambutan juga terdapat 2 pocong yang sudah menunggunya. Kaget bukan kepalang, jantung yang tadinya normal kini berdetak lebih kencang. Bagai tersambar petir, ditambah dengan kaki yang bergetar hebat.
Rasa kesal kini sudah menjadi rasa takut. Bingung antara mau turun atau tidak. Jika ia turun maka akan berhadapan dengan pocong yang ada di bawah. Jika tidak turun maka akan ketahuan sama pemilik kebun. Dengan rasa takut ia pun terpaksa turun dengan cara menjatuhkan diri. Ketika hendak berdiri dan mencoba untuk berlari, ia terkejut karena di setiap pohon sudah berdiri dua pocong sedang menatap dirinya. Tubuhnya serasa kaku, tak bisa digerakkan. Melihat satu pocong saja sudah membuatnya keringat dingin. Apalagi ini di setiap pohon terdapat dua pocong. Secara perlahan ia mundur ke belakang. Dep, punggungnya menabrak sesuatu. Ia pun berbalik untuk memastikan apa yang ia tabrak. Bukan main, kini ia berhadapan langsung dengan sosok pocong yang hanya satu jengkal dari wajahnya. Tanpa ancang-ancang dan tanpa komando ia pun berlari tunggang langgang, bagaikan dikejar binatang buas. Apa yang ada di hadapannya, ia terabas, yang penting bisa keluar dari kebun itu. Dalam pelarian ia pun melirik kanan kiri yang dimana masih berdiri sosok pocong di setiap pohonnya. Tak terasa, ia sudah berlari cukup jauh dan sudah hampir keluar dari kebun. Tanpa ia sadari bahwa di ujung kebun terdapat persawahan dan bruk, ia pun terjatuh ke area persawahan yang dipenuhi tanah berlumpur. Dengan badan yang dipenuhi lumpur ia hanya bisa memaki-maki. Setan bangsat, anjing, kalau deket sudah kutonjok kau. Awas saja kalau ketemu lagi, kucabik-cabik. Ucapnya dan langsung menuju sungai untuk membersihkan diri. Berbeda dengan Juhedi, belum ia memanjat pohon, namun perasaannya sudah tidak mengenakan. Ia mengurungkan niatnya dan menuju ke tempat Juprin yang menunggu di luar kebun. Dalam perjalanan keluar, ia seperti diawasi, tapi semua itu ia tepiskan dan berpositif thinking bahwa ini hanya halusinasi semata karena suasana yang sunyi dan gelap. Sesampainya di luar, ia langsung menghampiri Juprin yang sedang duduk dan langsung menegurnya. Jup, oi, kok balik? Mana hasilnya? Tanya Juprin. Takut aku Jup, perasaanku gak enak waktu mau manjat pohon, jawab Juhedi yang dihantui dengan rasa ketakutan. Tadi aja waktu mau keluar kebun, seperti ada yang mengawasi, lanjutnya. Cemen lu, potong aja tuh titit. Terus Apen mana? Ejek Juprin sambil bertanya keberadaan Apen. Gak tahu, kayaknya masih di dalam. Ya sudah, kita tunggu saja. Sudah berjam-jam mereka berdua menunggu Apen, tapi tak kunjung datang. Tiba-tiba dari arah belakang, mereka mendengar suara ketawa. Jup, denger tidak? Denger, pulang ayo, jawab Juprin dengan ekspresi wajah yang sangat ketakutan. Tapi Apen gimana? Udah, gak usah mikirin Apen, lama sekali dia ditungguin. Ya sudah yuk, tapi jalan aja, jangan lari. Mereka pun pulang. Belum ada 1 meter dari tempat mereka duduk, tiba-tiba Juprin langsung berlari, meninggalkan Juhedi. Juhedi pun tak mau kalah, ia langsung mengeluarkan jurus langkah 1000. Mereka semua berpencar satu sama lain. Ada juga yang kakinya sobek karena menginjak duri, tapi tak dirasa. Ketika Juprin mau sampai perkampungan, ia melihat Apen yang sedang berjalan dengan pakaian yang basah kuyup. Segera ia menghampiri dan langsung memukul Apen sambil memaki. Anjing, ditungguin malah ninggalin. Oh, sakit goblok, ucap Apen yang menahan rasa sakit. Tidak ada lagi percakapan dari mereka, dan Juprin tidak memberikan pertanyaan. Kenapa Apen sampai basah kuyup? Begitu juga dengannya, yang tidak mau menanyakan keberadaan Juhedi. Yang jelas dari kejadian tersebut, membuat mereka sadar bahwa tidak baik mencuri di malam hari. Kalau siang hari bagi mereka tidak apa-apa. Itulah akhir cerita Malam Jumat Kliwon di Tanah Tumbal yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Raitusen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.